家好，我是小夏，是夏天的夏。现在我是四川委公益大学的学生，我的专业是汉语国际教育。Halo semuanya, nama aku Zahra Rizya. Sekarang aku kuliah di Sichuan International Studies, jurusan Teaching Chinese to Speaker of Other Language. Aku adalah alumni SMA Sabilah Malang, angkatan ke-7. Pengalaman selama di SMAIS. Gimana sih aku bisa dapat beasiswa Confucius Institute? Jadi yang pertama, SMAIS tuh sangat ngedukung siswanya buat kuliah di luar negeri. Rekomendasi letter, transkrip nilai dalam bahasa Inggris, dan dokumen-dokumen lainnya pasti bakal dibantu sama sekolah. Sedangkan di sekolah lain, aku dengar-dengar dari teman-temanku, kebanyakan muridnya yang harus buat dokumennya sendiri, jadi harus ditranslate dengan penerjemah tersumpah. Sedangkan kalau di SMAIS, semuanya sudah dalam bahasa Inggris dokumennya. Dan yang ketiga, program bahasa. Aku pribadi ambil program bahasa Mandarin. Jadi di SMAIS itu ada 4 bahasa, ada bahasa Jerman, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Jepang. Nah, kebetulan aku ambil bahasa Mandarin karena aku suka belajar bahasa Mandarin. Di kelas bahasa biasanya bakal diajak untuk ikut lomba-lomba. Nah, sertifikat lomba-lomba ini penting banget buat daftar beasiswa. Yang keempat, kita tuh dilatih public speaking. Aku yang awalnya gak terlalu suka ngomong, yang gak terlalu suka bersosialisasi, tapi karena di SMAIS setiap hari pasti ada tugas presentasi, aku jadi benar-benar terbiasa buat speaking, buat sosialisasi. Kehidupan belajar di luar negeri. Yang pertama, kenal bahasa. Sekarang aku HSK 4, jadi levelku intermediate. Dan kalau aku ngomong sama orang tentang percakapan sehari-hari yang simple, itu aku masih bisa ngerti 70%. Tapi kalau misalnya percakapan yang lebih teknis, yang prosedur kayak tentang registrasi gitu-gitu, biasanya cuma bisa ngerti 30%-an. Dan ada lagi kalau orangnya pakai aksen Chongqing atau Chongqinghua, aku cuma bisa ngerti 3% sampai 5%. Jadi sebelum ke Cina itu penting banget persiapan bahasa. Karena di sini juga sulit mau pakai bahasa Inggris. Bahkan di bandara pun orang-orangnya itu minim bahasa Inggris. Yang kedua itu teknologi. Di sini karena negara maju ya, jadi kita benar-benar harus pelajarin gimana sih cara pakai aplikasi-aplikasinya. Dan di sini tuh butuh banyak aplikasi. Karena kayak mau beli air minum, mau beli barang-barang, mau pakai air panas, mesin cuci, itu semua aplikasinya beda-beda. Total aku udah download 20 aplikasi yang penting yang dipakai di sini. Dan juga harus pelajarin rute MRT. Dan di sini Google, aplikasi-aplikasi lainnya, bahkan M-Banking itu nggak bisa dipakai. Jadi kita harus pakai VPN. Dan VPN itu biasanya bayarnya sekitar 400.000 per tahun. Dan yang ketiga, kita bakal banyak ketemu orang-orang dari berbagai negara dan berbagai jenjang. Karena di sini asramanya dicampur S2, S3, S1, jadi kita saling kenalan. Bahkan aku sendiri lebih deket sama teman-teman S2 daripada S1. Dan semuanya baik-baik banget. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada juga dari Rusia, tapi paling banyak itu dari Vietnam sama Thailand. Di sini orang Indonya ada 4 orang,
termasuk aku. Ketiganya itu S2, dan salah satunya itu guru yang pernah ngajar di SMAIS. Jadi kalian yang mau belajar di luar negeri jangan takut, karena pasti lama-lama kita terbiasa kok. Oke, bye-bye.